Pernah nggak sih kalian mikir, kalau punya pulau pribadi itu enak banget? Bisa bebas santai, buka resort, atau minimal tempat sembunyi kalau lagi malas bayar utang? Tapi gimana ceritanya kalau pulau itu tiba-tiba hilang? Yes, beneran hilang. Kayak mantan yang dulu katanya nggak bakal pergi. Halo, selamat datang di Dari Mana? Kali ini kita bakal kupas tuntas fenomena alam yang mind-blowing. Pulau yang bisa muncul dalam semalam, tapi juga bisa lenyap begitu saja. Tahun 2013, sebuah gempa besar di Pakistan bikin kejutan. Setelah bumi berguncang, muncul pulau baru di Laut Arab. Orang-orang langsung rame. Ada yang penasaran, ada juga yang langsung klaim, wah cocok nih buat villa baru. Tapi tunggu dulu, pulau ini ternyata cuma timbunan lumpur, pasir, dan gas metana yang kejebak. Jadi bukannya stabil, tapi lebih mirip perut kekenyangan. Tinggal tunggu kentut terakhir buat bubar. Dan bener aja, dalam beberapa tahun, pulau itu tenggelam lagi. Jadi kalau ada yang sempat booking kafling tanah di sana, ya selamat. Kaflingnya sekarang udah jadi rumah ikan. Fenomena ini bisa terjadi karena beberapa hal. Pertama, aktivitas tektonik dan vulkanik. Pergeseran lempeng bumi atau letusan bawah laut bisa dorong material ke atas. Kedua, gas bawah tanah. Kayak soda yang dikocok, tekanan bisa bikin permukaan naik. Ketiga, sedimentasi. Tumpukan pasir dan lumpur yang akhirnya jadi daratan sementara. Faktanya, bumi kita itu dinamis banget. Setiap tahun, ada pulau baru yang tercatat muncul. Misalnya tahun 2015, Jepang dapat hadiah pulau kecil bernama Nishinoshima yang lahir dari erupsi vulkanik. Bedanya, pulau ini stabil dan malah makin gede. Kalau pulau Pakistan tadi cuma numpang lewat, Nishinoshima ini serius mau stay. Nah, selain muncul, ada juga pulau yang tiba-tiba hilang. Contoh, Pulau Sandy di Pasifik Selatan. Dulunya sempat masuk peta resmi, bahkan di Google Maps. Tapi ketika ilmuwan datang mau teliti, pulau itu nggak ada, cuma laut kosong. Entah Google-nya lagi nge-lag atau pulau itu punya mode ngilang ala ninja. Uniknya, hal kayak gini sering banget bikin bingung pelaut zaman dulu. Kadang mereka catat ada pulau di titik tertentu, padahal bisa jadi itu cuma karang dangkal atau efek fata morgana. Hasilnya, pulau misterius. Ngomong-ngomong, ada beberapa fakta unik soal pulau. Satu, ada pulau di Alaska yang dibagi oleh dua negara. Jadi kalau kalian pacaran di sana, satu kakinya di Amerika, satu kakinya di Rusia. Rasanya kayak hubungan LDR, deket tapi ribet. Dua, ada pulau pribadi yang lebih murah dari rumah di Jakarta. Tahun 2013, pulau kecil di Kanada dijual sekitar 100 juta rupiah. Kalau di Jakarta, harga segitu paling dapat lahan parkir motor. Tiga, pulau bisa pindah. Pulau pasir di beberapa sungai besar dunia bisa bergeser puluhan meter setiap tahun. Jadi kalau ada orang ngaku punya pulau, coba cek lagi. Jangan-jangan udah pindah ke alamat tetangga. Pertanyaannya, nanti pulau-pulau baru ini bakal jadi apa? Ada yang akan tumbuh besar kayak Nishinoshima di Jepang. Bisa jadi pulau stabil bahkan dihuni manusia. Ada juga yang hilang dalam hitungan tahun bahkan bulan. Semuanya tergantung seberapa solid fondasinya. Jadi kalau ada yang mau investasi tanah di pulau baru, mending tanya dulu, ini pulau permanen atau pulau kontrakan bulanan? By the way, kalau kalian suka bahasan fenomena aneh di alam kayak gini, jangan lupa subscribe channel Dari Mana, biar nggak ketinggalan cerita-cerita unik lainnya. Gratis, tapi efeknya bisa bikin kalian lebih pintar daripada grup WhatsApp keluarga. Jadi, dari mana pulau bisa muncul dan hilang begitu saja? Jawabannya, dari kekuatan bumi yang terus bergerak, kadang mengangkat daratan, kadang menelannya lagi. Fenomena ini ngingetin kita kalau planet ini nggak pernah statis. Dia selalu berubah entah kita siap atau enggak. Dan mungkin sama kayak hubungan, ada yang muncul tiba-tiba bikin kita seneng, tapi juga bisa hilang tanpa pamit. Bedanya, kalau pulau hilang masih bisa jadi berita. Kalau mantan hilang, ya paling jadi story IG. Saya pamit, sampai ketemu lagi di Dari Mana.